Oke, Pak David luar biasa. Tadi saya udah masuk kelasnya Alhamdulillah, Pak Eko. 2 JP ya, Iya, 2 JP. lebih dikit ya tadi ya. Kalau asli ngajarnya 3 JP, Pak Eko. Jadi langsung 3 JP ya, Iya. tidak 21 ya. Ada satu. Tapi karena mungkin jadwal Ramadan, makanya dipotong 2 JP ya. 2 JP. Oke, luar biasa sih tadi Pak David. Terima kasih sebelum sudah diperbolehkan mengobservasi mengamati kelas Pak David. Jujur saya sangat apresiasi, sangat terkesan tadi kelas Pak David. Mungkin sebelum kita lanjut ya, nanti kita akan ngobrol lebih dalam terkait proses yang sudah dilakukan di kelas dari Pak David untuk proses pembelajaran. Dan tadi saya juga sudah ada beberapa catatan kecil yang mungkin nanti bisa kita diskusikan dan kita bahas sama-sama Pak. Oke. Nah, mungkin pertanyaan pembuka saya mau nanya ke Pak David dulu. Dari pembelajaran yang kami sudah lakukan di kelas selama 2 JP, kira-kira dari Pak David sendiri menilai proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu seperti apa? Puaskah atau kayaknya harusnya lebih bisa begini lagi nih, atau ada yang kayaknya kurang pas nih misalnya? Kalau sebatas pengamatan saya yang saya amati selama proses pembelajaran, ya kalau menurut saya pasti saya menilai sudah itu bagus, walaupun mungkin di sana sini ada kekurangan. Itu mungkin dari catatan mereka ada kekurangan, jadi saya juga yakin tidak sempurna 100%, pasti ada kekurangan di sana, pasti ada kekurangan. Saya yakin itu, walaupun anggapan saya sudah bagus, tapi yang saya bangga tadi pada waktu saya refleksi akhir, saya tanyakan tentang materi yang saya berikan, sebagian besar atau satu kata, ada 2 kata tadi, bangga mengerti kan? Itu saya bangga. Jadi yang saya bangga kalau materi yang saya berikan dia ngerti, itu saya bangga. Dan saya tidak bangga kalau misalnya yang saya berikan mereka berupa tidak ngerti. Jadi alhamdulillah dari 3 sub materi itu tentang AR, MR, dan MOL itu alhamdulillah mereka paham semua. Itu saya bangga di situ. Nah, tadi Pak David menyampaikan sudah cukup puas Pak ya. Iya. Ini banyak juga aspek yang Pak David sudah susun langkah-langkah atau rencana pembelajarannya. Dari apa yang telah disusun di RPP itu, menurut Pak David apakah semua sudah tercover saat pembelajaran? Kalau untuk ini sudah tercover. Tadi kalau memang tadi waktu agak panjang, satu belum saya laksanakan tadi, saya akan melaksanakan namanya penilaian pengetahuan. Jadi kalau tadi kan itu hanya untuk nilai keterampilan, itu nilai kelompok. Yang belum saya tadi, tapi di RTP sudah saya siapkan, sudah ada Pak Eko. Di RTP sudah ada saya siapkan di sini ada indikator penilaian pengetahuan. Ya, ini berlaku untuk semua siswa. Nanti tadi kalau individunya, jadi bukan untuk per kelompoknya. Kalau RKP ini per kelompok kan. Jadi kalau penilaian sikap saya amati langsung dari kegiatan mereka, sikap mereka selama proses belajar berlangsung atau keaktifan mereka selama proses belajar. Kalau nilai keterampilan itu saya ambil dari RKPD. Kemudian kalau nilai pengetahuan, jadi seharusnya saya memberikan soal ini bila adalah 10 soal. Tapi karena kondisi waktu yang tidak memungkinkan, ya mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya bisa memberikan untuk penilaian pengetahuannya Pak Eko. Nah, tadi sebetulnya settingannya biasanya Pak David 3 JP. 3 JP Pak Eko biasanya. Satu minggu masuk satu kali 3 pertemuan, JP, masuk 3 JP. Sekarang jadi seperti karena pengurangan waktu jadi 2 JP. Kalau dari sisi pembelajaran berdiferensiasinya, menurut Pak David tadi sudah jalan belum Pak saat di kelas, dan integrasi kompetensi sosial emosional? Kalau menurut saya sudah jalan Pak, sudah jalan. Jadi kan saya juga memberikan materi itu sesuai dengan pemahaman siswa, dari 3 sub materi tadi tentang AR, tentang MR, juga tentang MO, dan juga dari ketiga tadi, walaupun mungkin sebagian kecil siswa ada yang belum paham, tapi sebagian besar menurut pengamatan saya itu mereka sudah memahami dari proses diferensiasi yang saya tampilkan hari ini. Tadi ada komitmen kecil lebih Pak ya? Iya. Sekarang mungkin saya mau sampaikan hasil catatan-catatan kecil ini. Boleh, Pak David.
secara umum apa yang tadi saya ambil di kelas itu sudah sangat pas ya siswa ekspektasi apa yang sudah direncanakan oleh Pak David, pembelajaran mendiferensiasi, membagi siswa atau murid ke dalam kelompok yang kecil tadi ya, ada yang aktif semua. Betul, ada yang 3, 4 dan bahkan 2 ada 2 ya. Ada tidak hadir. Dan di awal juga Pak David tadi memastikan siswa siap untuk masuk ke kegiatan inti pembelajaran dengan mengecek tadi kan, mengecek kesiapan siswa, kemudian tadi ada teknik mindfulness ya, biar mereka fokus dan beban-beban yang ada di dalam dirinya itu bisa lepas plong dan bisa fokus ke dalam pembelajaran. Makanya saya lihat ada yang saking menghayatinya sampai sangat-sangat tersentuh tadi saya lihat. Ada beberapa siswa ya Pak ya. Mungkin Pak David juga tadi mengamati juga ya hal yang sama ya. Luar biasa nih. Saya juga tadi ikut juga. Hanyut juga saya. Oke, kemudian dalam memastikan kesiapan murid pada tadi juga yang saya catat ya, itu menyepakati mungkin tanda kutipnya aturan main ya, aturan mainnya kita sama proses pembelajaran, ini loh aturan kita dalam bentuk kesepakatan kelas. Tadi ditawarkan dengan murid dan ada murid yang usul begini sudah sepakat, itu yang disepakati. Oke, dan plus poinnya tadi juga ketika di kelompok kecil yang saya amati siswa lebih fokus Pak. Lebih fokus. Iya betul ada yang 3, ada yang paling banyak ada 4 ya, ada 2. Jadi semuanya itu berkontribusi dalam dalam diskusi kelompok. Terlibat semua. Jadi tidak saling mengandalkan ada beberapa yang kerja ada yang enggak. Dan itu sudah berdasarkan pemetaan sebelumnya ya. Dari sisi kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Dan saya juga lihat terjadi peer teaching ya kayaknya ya, sesama teman ada yang saling bertanya, kemudian ada yang bertanya kepada David, ada yang tadi sebagai koordinator kelompok secara tersirat ya. Ayo nih kita bagi tugas nih, nanti kamu yang cari ini nanti kita sepakat sama-sama lagi jalan semua gitu. Mungkin sedikit masukan saja. Boleh. Mungkin Pak David bisa tanggapi yang saya catat beberapa kali memberikan instruksi dari kelompok, mungkin terlupa saja baiknya mungkin diberitahu dalam rentang waktu timenya berapa lama. Jadi saat diskusi dalam waktu 10 menit, nanti ketika sudah 3 menit atau 5 menit terakhir nanti Bapak ingatkan lagi, setelah itu selesai. Mungkin saya yang terlewat tadi ya, atau mungkin kita terlewat. Tadi yang terakhir itu saya kasih batas waktu. Pak jangan Pak, kalau mereka dikasih batas waktu mereka panik Pak Eko. Panik. Kan setiap saya beri soal kuis, saya kasih batas waktu mereka panik. Jadi saya kasih waktu kemarin itu kalau saya soal kuis itu saya kasih waktu, kalau kamu ribut bersuara Pak hitung mundur 10, 9. Tapi kalau kamu diam silakan kerjakan sampai selesai. Tapi kalau kamu ribut ngomong banyak Pak hitung mulai 10, ribut lagi 9, ribut lagi 8 itu jalan sekali. Itu saya akan kerja. Kalau saya patut langsung kerjakan soal kuis ini 5 soal dalam waktu 5 menit selesai, ribut. Itu ikut, saya alami. Artinya tidak apa ada metode. Iya, tapi tetap ada waktu tetap ada. Kalau ulangan ada Pak Eko. Mungkin karena waktu kita juga kan terbatas ya, lebih terukur aja. Sebetulnya tidak bermaksud nakutin membebani anak-anak ya. Benar. Takutin nanti kalau nggak disepakati ada yang dulu dari sudah.
Tidak apa-apa. Artinya metode-metode itu kan variasinya bisa sambil jalan. Fleksibel. Nanti siswa tahu, nanti kita akan kerjakan sama-sama jam sekian kita selesai nih kelas bubar misalnya. Kelas selesai. Kemudian mohon dikoreksi juga Pak. Tadi saya sempat mencatat ada 1 atau 2 kali ya saat siswa menyampaikan pendapat dan jawaban. Tadi sempat ada kata-kata apresiasi ya. Cuman saya sempat tadi catat ada 1 atau 2 yang ada. Tapi tapi tadi di awal-awal itu muncul. Iya. Itu ada. Betul. Betul, bagus sekali. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi ketika Pak David menyampaikan itu terlihat muka anak itu lebih bangga. Sumringah gitu, lebih bangga gitu ya, dipuji. Bapak nih. Itu tidak yang lupa Pak benar. Tapi Pak Kui. Enggak banyak Pak. Iya, sedikit. 2 orang yang lupa ya. Mungkin karena saking semangatnya Pak. Enggak apa-apa. Dalam proses kan biasa itu namanya ada bisnis sedikit gitu. Mungkin untuk catatan kita ke depannya. Itu sih catatan kecil ya. Saya Pak David mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau saya pribadi aku bangga karena mungkin ini baru pertama kali celaka. Mungkin selama ini cuma menerapkan modul ajar atau LPP yang kita jalankan selama ini. Nah baru kali ini, mungkin nanti ke depan saya akan coba terus mungkin baru kali ini saya menerapkan LPP pengajaran melalui dengan saya ikut guru penggerak ini. Baru hari ini ya, saya menerapkan RPP yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di baru kali ini. Mungkin selama ini biasa ya, jadi saya ilmu baru Pak Eko dan juga dengan bimbingan Pak Eko yang mungkin selama ini materi kami terima cuma dalam secara daring. Nah sekarang penerapan, jadi saya tahu apakah yang sudah saya lakukan ini masih kurang, tapi kalau mungkin masih kurang Pak Eko, belum sempurna. Tapi saya yakin saya sudah memberikan yang terbaik. Kesempurnaan dari Allah. Benar. Namanya kita manusia pasti ada yang kadang-kadang ada kekurangan. Saya sudah berusaha dan alhamdulillah saya lakukan melalui RPP ini tadi insya Allah tadi mungkin berdasarkan pengalaman sama Eko juga mungkin boleh dikatakan walaupun belum sempurna Eko mungkin sudah boleh dikatakan sudah berhasil. Setuju. Sepakat ya Eko ya. Artinya secara umum tadi sudah sangat oke Pak. Iya. Kalau 1-2 mungkin terlupa ya mungkin biasa ya kita. Mungkin kalau saya pribadi pun tidak juga sesempurna itu juga. Kadang-kadang kesempurnaan itu bukan dari manusia ya. Dan yang saya dapat kemarin dari instruktur sama juga dari Bu Sari selaku fasilitator yang namanya berdiferensiasi itu dalam arti tidak harus komponen diferensiasi proses kemudian konten produk itu kata Bu Sari sama dari waktu pas elaborasi pemahaman itu minimal Bapak Ibu salah satu yang saja, tidak harus ketiga-tiganya. Awalnya Pak Eko aku bingung kemarin tiga diterapkan bingung aku kan gimana RPP-nya. Jadi kata Ibu pas di elaborasi sama kata Bu Sari tidak harus tiga-tiganya, salah satu yang boleh. Itu jadi yang jadi ini saya itu masukan baru bagi saya. Bisa diambil sulit. Iya, bisa diambil di prosesnya, atau bisa jadi produk yang digunakan. Misalnya sesuai yang dia bakat ke bagaimana tulis menulis, visual, gambar. Jadi tidak harus tiga-tiganya. Tapi tadi sudah harus tiga-tiganya. Tapi tadi sudah sangat tergambar. Iya. Bagaimana tadi berdiferensiasi, kemudian sepanjang proses pembelajaran nilai KSE muncul, bagaimana rasa tanggung jawab, kemudian kesadaran siswa itu muncul melalui beberapa strategi yang Pak David terapkan. Itu persiapan satu malam. Satu malam persiapan belajar. Tapi satu malam aja luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak David. Saya makasih sudah diizinkan untuk
masuk kelas Oke. ya dapat insight-insight Gimana baru. dengan bulan puasa yang tidak makan dulu Pak Eko ya? Iya. Kita makannya kayak jam 6:30. Iya, pas buka puasa. Tapi buka puasa. Ya, saya juga terima kasih Pak Eko untuk ilmunya hari ini sudah Sama-sama. menjadi pendamping saya sehingga saya menjadi lebih paham tentang RPP yang berdiferensiasi sekaligus RPP yang berkompetensi sosial emosional. Seperti saya mau kasih, semoga nanti saya akan terapkan terus walaupun mungkin nanti tidak berdua-duanya, mungkin salah satu yang mungkin saya akan mendapatkan RPP yang pakai KSE atau mungkin diferensiasi atau mungkin cari dua-duanya Pak Eko. Insya Allah saya akan coba terapkan Terintegrasi ya Pak. dan ya bertahap saja pasti Pak. Siap, siap. Moto kita tergerak, bergerak, Menggerakkan. menggerakkan.